Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Um, Jamaah kaum muslimin semuanya dimanapun Anda berada. Uh, Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali di kajian rutin saat ini. Dan salawat serta salam curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Pertama-tama Ana mohon maaf, ini qadarullah Ana nggak bisa jadi host di rumah. Jadi Ana sekarang lagi di perjalanan nyetir, dan mudah-mudahan insya Allah dengan memohon pertolongan Allah bisa berjalan dengan lancar kajian ini. Dan nanti untuk pertanyaan bisa dikirimkan ke co-host supaya bisa dibacakan, karena kalau lagi nyetir agak susah bahasanya. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu kali ini insya Allah Ustadz Dr. Zainal Abidullah akan memberikan tema kajian dengan tema tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda hari akhir. Mungkin begitu saja sambutan Ana, Ustadz. Waktu dan tempat Ana silakan Kantuk. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, saudaraku seiman, seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama wabil khusus peserta kajian Cerman Mengaji. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halalan thayyibah, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjelaskan secara runut dari mulai fananya dunia, kemudian semua orang akan mati. Setelah itu kita menyelami kematian alam kubur, maka tiba saatnya kita masuk ke pelataran kiamat. Sebelum kita menjelaskan huru hara kiamat,
Maka saya akan sampaikan insya Allah secara runut melalui penegasan Al-Quran dan Sunnah tentang tanda-tanda kiamat. Dari mulai tanda-tanda yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Ya, jadi insya Allah kajian tentang masalah tanda-tanda kiamat ini kita akan selesaikan 3 kali pertemuan, insya Allah. Ya. Jadi kali ini kita akan jelaskan tentang tanda kiamat. Insya Allah pertemuan yang akan datang juga tanda kiamat. Nah, nanti terakhir kita akan jelaskan tanda kiamat yang paling besar, yang jumlahnya ada 10. Yang itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, bila sudah keluar satu, maka yang lainnya akan menyusul keluar seperti keluarnya biji-biji mutiara dari kalung ketika diputus benangnya. Gitu ya, Masya Allah. Nah, yang saya sampaikan nanti mencakup tanda kiamat yang sudah berlalu, yang sedang berjalan, dan yang akan datang dalam waktu dekat, akan datang dalam waktu yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Keduanya tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib yang di langit dan yang di bumi kecuali Allah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, inni la a'lamul ghaib, ketahuilah saya tidak mengetahui perkara yang gaib. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah. Kenapa kita mempelajari tanda-tanda kiamat? Secara umum, kita termasuk umat yang dikatakan oleh Allah, sehingga kita termasuk al-muflihun, orang-orang yang beruntung adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Ya. Oleh karena itu, keimanan kita terhadap tanda-tanda kiamat merupakan bagian konsekuensi paling mendasar daripada keimanan kita, keislaman kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan kemudian faedah, di antara sekian faedah mempelajari tanda-tanda kiamat, kita jadi mengetahui secara persis bahwa kullu man 'alaiha fan, seluruh yang ada di muka bumi ini mengalami kehancuran, itu kita bisa mengetahui secara detail kehancuran demi kehancuran yang akan dialami oleh alam ini. Dan iman terhadap tanda-tanda akhir zaman juga kita bisa konsekuensinya ke hukum, karena ketika keluar Dajjal itu 1 hari pertama sama dengan 1 tahun. Coba bagaimana sholat kita, itu kan gitu. Apalagi jiwa manusia itu selalu penasaran dengan sesuatu yang sifatnya kejadian-kejadian yang akan datang. Supaya kita tidak terjebak kepada ramalan, supaya kita tidak tergiur dengan sulapan para peramal, maka tidak ada sesuatu yang paling sahih menceritakan tentang kejadian yang akan datang dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Kan gitu. Nah, sekarang kita akan mulai menyisir tanda-tanda kiamat yang kecil dan yang sedang. Selain 10,
itu ada kurang lebih 131 tanda kiamat. Masya Allah. 131. Yang itu diletakkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada sesuatu yang sifatnya praduga, yang sifatnya ramalan, ya, yang sifatnya sekarang ini cerita-cerita khayalan, tidak ada. Semua berdasarkan nas yang datang dari Allah, diberikan kepada Rasulullah sebagai seorang utusan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu perkara yang gaib. Nah, tanda yang pertama adalah bi'satu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bu'istu was-sa'ah kahataini. Saya diutus, antara masa saya diutus dengan kiamat itu jaraknya seperti dua jari ini. Rasulullah SAW mengatakan berarti dekat jaraknya, ya. Karena beliau adalah, ya, awwaluha an-nabi li'annahu nabiyyu akhiriz zaman. Wa qad bu'isa laysa bainahu wa bainal qiyamati nabiyyun, kata Imam Al-Qurtubi. Baik. Termasuk tanda kiamat adalah wafatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Hitunglah, ada 6 tanda sebelum datangnya kiamat, termasuk adalah mauti, kematian saya. Termasuk tanda kiamat adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya matahari, bulan. Yang Allah sendiri menegaskan, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyyaraw ayatu yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Yang ada sebagian orang-orang barat yang anti-Islam, ateisme, mengingkari adanya keterbelahan di bulan itu. Sementara sadaqallahul azim, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya. Kemudian yang keempatnya adalah inqiradus sahaba al-kiram. Di antaranya tanda kiamat yang keempatnya adalah habisnya masa sahabat. Kemudian muncul tabi'in. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, an-nujumu amanatun lisama. Bintang adalah penjaga langit. Fa'idha dhahabatin nujum atas sama'u ma tu'ad. Wa ana amanatun li ashabi. Fa'idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati. Masya Allah. Fa'idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Artinya, setiap ganti generasi muncul berbagai macam fitnah. Dan setiap generasi itu adalah pemegang amanah zaman, dari mulai ajarannya, syariatnya, macam-macamnya. Selanjutnya termasuk tanda kiamat adalah Fathu Baitul Maqdis, yaitu direbutnya kota Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang keenam, mautan kaqu'asil ghanam. Adanya satu kematian yang sangat dahsyat, manusia mati bergelimpangan, ya, seperti hewan-hewan kambing yang terkena penyakit mulut, ya, bergelimpangan. Para ulama mengarahkan ini adalah ta'un amwas yang membunuh puluhan ribu manusia kaum muslimin
pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 35.000. Termasuk yang ketujuh tanda kiamat adalah kasratu dhuhuril fitan bi anwa'iha. Munculnya berbagai macam fitnah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bergegaslah untuk melakukan amal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihur rajulu mu'mina, Masya Allah. Saking dahsyatnya itu fitnah, orang pagi mukmin wa yumsi kafira, sore kafir. Wa yumsi mu'minan, sore mukmin, wa yusbihu kafira, pagi itu kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Perkaranya sepele. Perkara masalah dunia. Masalah dolar, masalah keuangan, masalah ekonomi. Dan subhanallah, ini wakil. Jadi banyak orang-orang murtad dikarenakan masalah ekonomi. Banyak orang-orang yang bertukar agama, permasalahannya adalah ekonomi. Banyak orang-orang yang menghujat Islam, masalahnya adalah ada yang membayar. Dan ini wakil. Sehingga tingkah mereka itu pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi kafir. Semua terjadi akibat transaksional. Yaitu apa? Transaksi ekonomi. Tukar-menukar ideologi dengan ekonomi. Nah, subhanallah, yang kedelapan adalah munculnya yaitu revolusi industri, munculnya revolusi digital. Masya Allah, yang semua hampir membawa keburukan merata. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yushikanna an yusabba 'alaikumus syarru minas sama. Hampir-hampir ditimpakan atas kalian keburukan dari langit. Hatta yablughal fayafiya, sampai mengenai padang pasir, gurun pasir, ya, yang jauh dari perkotaan. Qala qila wa mal fayafi ya Aba Abdullah, apa yang dimaksudkan al fayafi? Al ardul faq, yakni al ardul qafar, itu tanah yang jauh, lapang, luas di pedalaman. Artinya zaman internet, zaman revolusi digital sekarang ini yang tidak mengenali tempat. Bahkan akhir-akhir ini dengan Starlink, di tengah hutan pun orang itu bisa menikmati internet. Di pegunungan pun orang itu bisa menikmati internet. Dan akhirnya yang dibuka adalah berbagai macam keburukan, kerusakan, dan amoralitas yang akan menimpa diri manusia. Nas'alullah al-afiyah. Nomor 9, ikhbaruhu an mawaqi'ati Siffin. Rasulullah SAW menghabarkan jauh waktu sebelum terjadinya perang Siffin, di mana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, la taqumus sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat, hatta taqtatila fi'atani adimatan, sampai dua kelompok besar berperang, yakunu bainahuma maqtalatun adimatun, terjadi perang yang sangat dahsyat, wa da'wahuma wahidatun. Insyaallah. Jadi simbol mereka, moto mereka, ya, jargon mereka sama. Subhanallah, satu. Yaitu apa? Menegakkan syiar Islam, berjihad, ya. Artinya semuanya di dalam rangka untuk membela agama Allah, ya. Itu motonya. Itu klaim mereka. Tetapi tidak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah. Karena Rasulullah SAW telah memprediksi tentang sosok seorang sahabat, ya, yang namanya Ammar ibnu Yasir,
Yang Rasulullah katakan, taqtulukal fi'atul baghiyah wahai Ammar, kamu nanti akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Nah, itu kan gitu. Kemudian yang 10, zuhurul khawarij, munculnya khawarij. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agamanya seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Kenapa? Karena Rasulullah menegaskan dalam hadis yang lainnya, yakhruju akhiruz zaman, akan keluar di akhir zaman. Siapa? Qaumun ahdasul asnan, anak-anak yang berusia muda, sufahaul ahlam, ya, cita-citanya itu rendah. Maksudnya di dalam masalah kaitannya dengan akhirat, kemuliaan, ya, kebaikan itu rendah sekali. Bahkan tidak sama sekali mengenal tentang kebenaran Islam, kebaikan Islam. Artinya kehidupannya hanya pragmatis, memikirkan keuntungan dunia sesaat. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Artinya secara polesan mereka itu memiliki keislaman yang bisa diunggulkan, yaitu apa? Membaca Al-Qur'an. La yujawizu taraqihim, tetapi bacaan itu tidak sampai kepada kerongkongannya, apalagi hatinya, apalagi membuahkan satu keimanan. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mungkin mereka pintar berceramah, orator, tapi yamruquna minad din, keluar dari agamanya, kama yamruqus sahmu, seperti anak panah keluar dari minar ramiyati, dari busurnya. Itu. Dan kisah Khawarij kita tahu semuanya. Nah, nomor 11, khuruju ad'iya'in nubuwah, yaitu keluarnya mereka-mereka yang mengaku menjadi nabi, pendusta. Yang Rasulullah katakan, la taqumus sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat, hatta yab'atha, sampai atau hatta yub'atha dajjaluna kadzabun, akan dibangkitkan 30 dajjal pendusta, qaribun min 30, ya kurang lebih 30, kulluhum yaz'um annahu Rasulullah, mereka semua mengklaim dia adalah utusan Allah. Dan subhanallah, dari mulai Al-Aswad Al-Ansi, kemudian Tulaiha, kemudian ada Musailamah Al-Kadzab, kemudian ada Mirza Ghulam Ahmad, kemudian mereka-mereka yang di level lokal di sini, kelompok-kelompok yang sesat, hampir nyaris, subhanallah, mereka mengklaim menjadi nabi. Subhanallah, ini sadaqa Rasulullah SAW. Jadi tidaklah ada satu kelompok yang muncul sesat, pasti tokohnya itu ngaku jadi nabi, entah secara verbal atau secara non-verbal. Okay. Contoh, mengklaim dia bisa bicara dengan semut, bisa mengetahui bahasa semut. Meskipun dia tidak mengatakan saya itu nabi, bahkan bisa ketemu malaikat. Itu apa kalau dia bukan seorang nabi? Ya, bahkan lebih daripada nabi. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Kemudian nomor 12 adalah syuyu'il amni warraha, munculnya gemah ripah lo jinawe tentrem totora harjo. Memang Rasulullah jauh hari mengatakan, la taqumus sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat, hatta ta'uda ardul Arab, sampai bumi tanah Arab itu kembali murujan wa anhara, yaitu hijau royo-royo dan bersungai. Anhara berarti di sini bertumbuh. Anhara, ada sungai yang mengalir. Wa hatta yasira rakib bainal Iraqi wa Makkah, sampai nanti ada orang berjalan dari Irak ke Makkah, la yakhafu illa dhalalul tariq, tidak ada yang takut kecuali tersesat secara jalan saja. Ya, adapun tentang masalah-masalah perampokan, pembunuhan, enggak ada.
wa hatta yaksural haraj, kemudian disusul setelah itu banyaknya kerusuhan, pembunuhan, peperangan. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qala al qatlu, banyaknya pembunuhan. Ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, nggak ngerti mereka itu membunuh ya. Kenapa saya harus membunuh? Dan yang dibunuh, kenapa saya harus dibunuh? Nomor 13, di antara tanda kiamat adalah zuhuru narin minal Hijaz, keluarnya api dari Hijaz, yang itu menyala sekali, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, tudhi'u laha a'naqal ibil bil busra. Jadi pada malam hari keluar cahaya ya yang sangat kuat menyinari leher-leher unta. Artinya pada malam hari itu terlihat tampak sekali unta-unta itu di padang pasir. Ya, kelihatan lehernya, Masya Allah. Itu prediksi penyampaian Rasulullah SAW tentang perkara gaib yang tidak meleset sama sekali. Baik. Nomor 14, Qitalut Turki, di mana orang-orang Atrok, yaitu dari dataran ini Mongolia, terutama dari pegunungan Yunan, menyerang orang-orang Arab, membunuh berbagai macam, merusak, membunuh laki, perempuan, ya anak-anak, ya Masya Allah ya. Bahkan subhanallah, hal itu tidak meleset sama sekali dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah, la taqumus sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat hatta tuqatilu at-Turk, sampai kalian memerangi orang-orang Atrok. Sifatnya mereka sigharul a'yun, matanya sipit, humrul wujuh, ya, yang wajahnya itu kemerah-merahan, putih kemerah-merahan, dhulful anuf, dan pesek hidungnya ka'anna wujuhahum al-mijan, wajahnya itu seperti tameng, al-mutraqah, wala taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman ya'alu masyar, ya. Sandal-sandalnya itu terbuat dari apa? Bulu, dan Masya Allah nggak meleset. Dari mulai peperangan Hulaku yang akhirnya tamatlah Daulah Abbasiyah, terakhir di tangan Musta'sim, yang diserang oleh Hulaku dengan ribuan pasukan. Baghdad diobrak-abrik, habis dibakar, dan bahkan kaum muslimin terbunuh puluhan ribu, ya, bahkan ratusan ribu. Kemudian disusul lagi oleh Timur Leng, ya, dan ini adalah wakil, ini adalah fakta, ya, mereka dari Tartar Mongol. 15, zuhuru rijali dhalamah yadribuna an-nas bisawt, munculnya banyak tokoh-tokoh, banyak bodyguard, orang-orang yang zalim, di mana mereka kesana kemari jalan untuk mencambuk orang. Rasulullah SAW mengatakan, yakunu akhiruz zaman, di akhir zaman nanti, rijalun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yaghduna fi sukhtillah wa yarhuna fi ghadabi. Jadi pagi sore mendatangkan murka Allah, di paginya mendatangkan murka Allah, di sorenya mendatangkan marah Allah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sinfani min ummati lam arahuma qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Jadi pecut, ya, seperti ekornya sapi, digunakan untuk mencambuk orang. Mereka tidak lain adalah para tokoh-tokoh yang sekarang ini menyewa bodyguard untuk apa? Untuk menzalimi orang. Otomatis merampas harta mereka, kehormatan mereka, mengambil paksa kekayaan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mencambuk, menyiksa. Nggak ada cara lagi. Dan itu terjadi pada masa penjajahan. Dari mulai 1600 ya Masehi sampai 1900 di negeri kita, Masya Allah.
Kemudian yang ke-16 kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak tahu kenapa yang membunuh itu harus membunuh dan yang dibunuh itu kenapa dibunuh. Dan ini waqi'. Ya, dari perang dunia pertama 15 juta manusia terbunuh. Perang dunia yang kedua 55 juta manusia terbunuh. Perang Vietnam 3 juta manusia terbunuh. Perang Rusia, ya, perang antar mereka itu 10 juta terbunuh, ya. Coba bayangkan. Perang dunia pertama 15 juta, perang dunia kedua 55 juta, perang Vietnam 3 juta, perang Rusia 10 juta, perang Prancis, ya, Spanyol, Eropa itu 12 juta. Dan perang Irak, apalagi Iran, Irak, Masya Allah, hampir 1 juta manusia terbunuh. Nomor 17, diya'ul amanah wa raf'iha minal qulub. Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya amanah dari hati-hati manusia. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, innal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Dulu amanah itu bertengger pada lubuk sanubari hati manusia. Jantung hati manusia menghunjam dalam. Summa nazal al-Quran, kemudian turunlah Al-Quran. Fa'alimu minal Quran, mereka mengetahui apa-apa yang dari Al-Quran. Wa'alimu minas sunnah. Tapi akhirnya pelan-pelan sampai akhirnya, ya, amanah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Kalau perkara itu diserahkan bukan ahlinya, tunggu ke kiamatnya. Nomor 18 di antara tanda-tanda kiamat adalah ittiba'u sunanil umamil madiyah. Di mana umat ini mengikuti ajaran, pemikiran, filsafat umat-umat dahulu, umat-umat selain kita. Ada yang mengikuti orang-orang Yunani, ada yang mengikuti Persia, ada yang mengikuti Sokrates, ada yang mengikuti Aristoteles, ada yang mengikuti Plato, ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Masya Allah, ya, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum la taqumus sa'atu. Dalam lafaz lain, tidak akan tegak hari kiamat hatta ta'khudha ummati bi akhdil qurun. Tidaklah tegak hari kiamat sampai umatku ini mengambil ajaran, pemikiran, budaya, tradisi, kebiasaan, perilaku atau apa saja, bahkan termasuk pemikiran filsafat dari orang-orang umat-umat selain Islam. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Dengan alasan kajian perbandingan madhab, perbandingan agama, dari situ nyelip. Apalagi kalau sekarang ini orang Islam sendiri belajar studi Islam di negara-negara non-Muslim. Faqila ya Rasulullah kafaris warrum. Apakah yang kau maksudkan adalah Persia dan Romawi? Faqala wa minan nas illa ulaik. Siapa lagi sekarang kalau bukan mereka? Karena enggak ada, ya, satu dunia besar yang memiliki satu budaya pemikiran yang permanen kecuali dua negara tersebut. Ya, ketika Rasulullah SAW bicara, Arab itu masih belum terbentuk apa-apa, belum terbentuk budayanya, belum terbentuk negara tata negaranya, belum terbentuk filsafat pemikirannya. Tapi Persia sudah mapan, Romawi sudah mapan. Makanya Rasulullah sampai mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sanan
itu adalah pemikiran. Sanan itu adalah ajaran. Sanan itu merupakan satu budaya, tradisi umat sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Artinya di dalam proses mengikutinya itu satu proses alih budaya, alih pemikiran, nyontek dan berbagai macam akulturasi secara cantik. Wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi jughra dabbin lattaba'tumuhum, andaikan mereka itu masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian akan mengikutinya. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman. Artinya bukan berarti di sana ada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke liang hewan seperti biawak, enggak akan terjadi. Artinya, andaikan umat tersebut melakukan suatu perkara-perkara yang mustahil di hadapan ajaran kita, maka umat kita juga menirunya. Makanya saya pernah menyampaikan ulasan khusus di dalam satu video, ajaran-ajaran umat selain Islam, agama selain Islam yang merasuk ke dalam Islam. Ya, dengan alasan tadi itu perbandingan agama. Maka di sana akhirnya ajaran-ajaran agama lain itu diadop kemudian diakui sebagai ajaran Islam. Dengan studi Islam, komparasi dibandingkan dengan pemikiran lain, pemikirannya Sokrates, pemikirannya Plato, pemikiran Aristoteles. Orang akhirnya mencoba untuk menjamah, mencoba untuk melirik, ya, apa yang mereka anggap kebenaran sebetulnya adalah syubhat. Makanya betul kata para ulama, asy-syubhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Syubhat itu sangat menyambar, hati itu lemah. Dari mana syubhat itu muncul? Ya dari ini. Dari ajaran-ajaran umat lain yang dipelajari melalui perbandingan agama, bahkan perbandingan madhab atau pelajaran filsafat. Dari situ nanti ada pengakuan-pengakuan yang terselubung secara tulus untuk membenar-benarkan ajaran mereka. Nomor 17, wiladatul amati rabbataha, di mana Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang bertanya yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Terus kemudian Jibril menanyakan tanda-tandanya, maka Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha. Artinya di antara sekian tafsir para ulama, bagaimana realitas ada budak melahirkan anak majikan. Artinya di antara sekian tafsir para ulama adalah munculnya, merajalelanya kedurhakaan. Sehingga banyak di antara anak-anak ini memperlakukan ibunya seperti majikan memperlakukan budaknya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Dan sekarang sangat banyak sekali di sekitar kita. Bagaimana anak memperlakukan ibunya seperti budak. Anak memperlakukan ayahnya seperti pembantu, seperti pekerja. Ya. Nomor 20. Zuhurin nisa'il kasiyatil 'ariyat. Munculnya perilaku wanita yang pakaian tapi telanjang. Telanjang tapi pakaian. Masya Allah. Artinya apa? Wanita-wanita yang jarang menampakkan aurat, bahkan hampir seluruh tubuhnya dipamerkan di sosmed, di IG, di Facebook, dimanapun. Walaupun banyak di antara mereka mengatakan dia itu berpakaian anggun, Masya Allah ya, fashionnya bagus ya. Dan ini hasil
desainer top, kelas internasional, kelas nasional. Padahal sejatinya mereka itu tidak berpakaian. Ya coba bayangkan. Apalagi kalau kita melihat lomba Miss World, ya. Lomba kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, ya, transgender, artinya laki-laki yang merubah dirinya menjadi perempuan dilombakan. Ini semuanya menjadikan pembenar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada sekelompok laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Pembenar di mana Rasulullah SAW mengatakan wanisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang, mumilatin mailat, ya, rambutnya miring, ya, ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilah, seperti punuknya unta, jalannya lenggok-lenggok, ya, memamerkan gerakan tubuhnya, memamerkan auratnya, memamerkan lekuk tubuhnya. La yadkhulnal jannah, mereka itu tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, tidak menemukan baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Tuh, nomor 21. Tatawul hufatil urat wa ru'a'us syabil bunyan. Banyaknya orang-orang miskin, ya ibarat saking miskinnya, sandal aja nggak punya, pakaian aja nggak lengkap, hidupnya kere, dan mereka hanya sekedar kampungan tinggal di pedalaman pelosok yang kerjaannya mengembala kambing, tetapi Masya Allah di dalam masalah materi bersaing, dalam masalah mobil bersaing, dalam masalah rumah nggak mau ketinggalan. Jadi orang-orang yang telanjang badan, telanjang kaki bersaing di dalam kemewahan rumah, ya, bermewah-mewah di dalam masalah perumahan, bermewah-mewah di dalam masalah gedung dan yang lainnya. Dan sekarang wakil orang-orang yang kaya nomor sekian, atau banyak di antara orang-orang di sekitar kita memiliki kekayaan yang tampak melimpah ruah, tetapi kadang-kadang hutangnya di bank itu lebih banyak daripada kekayaan yang ada. Bukankah kalau diambil semua kekayaan itu oleh bank, telanjang? Bahkan sandal pun dia tidak akan punya, pakaian tidak akan punya, dan akhirnya kembali dia itu hanya menjadi pengembala kambing di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, dan bukan kambingnya dia sendiri, dia hanya sekedar buruh untuk mengembala kambing. Kenapa? Tidak memiliki kekayaan sama sekali. Dia memiliki apartemen, ternyata setelah diusut-usut semuanya dari bank. Mereka memiliki perumahan, semuanya dari bank. Mereka memiliki kendaraan, memiliki mall, gedung-gedung mega, semuanya adalah apa? Dari bank. Seandainya bank itu menarik dananya semua, maka dia tidak memiliki apa-apa. Subhanallah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kalau seandainya semua kekayaan dia diambil oleh bank, maka sandal pun dia nggak punya. Ibaratnya pakaian sehelai pun dia nggak punya. Dan patutnya dia itu hanya menjadi pekerja di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok kampung untuk menggiring kambing dari satu tempat ke tempat lain sebagai buruh pengembala kambing. Dan kambingnya pun bukan milik sendiri. Subhanallah. Nomor 22, di antara sekian tanda kiamat adalah taslimul khosoh. Salam itu hanya diberikan kepada orang-orang khusus saja. Rasulullah SAW mengatakan, inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat, ayyamurrar rajulu fil masjid. Ada orang lewat masjid, la yusalli fihi rak'atain, dia tidak sholat 2 rakaat, apalagi sholat yang wajib. Kadang-kadang dia datang ke masjid hanya untuk bermajlis, ngobrol, ngerumpi, sambil kadang-kadang rokok. Setelah adzan dia pulang. Wa alla yusallimur rajul illa ala man ya'rif, dan
tanda di antara sekian tanda kiamat, tidaklah seorang itu mengucapkan salam kecuali kepada yang kenal saja. Nas'alullahal afiyah. Padahal Rasulullah memotivasi kita, an tud'im at-ta'am, tud'imut ta'am, kau berikan makan, wa tuqri'us salam, kau sampaikan salam ala man araf wa man lam ya'rif. Tapi kenyataan seperti itu. Tanda 23, 24, 25, fusuwut tijarah, merajalelanya perdagangan. Musyarakatul mar'ati zawjaha fit tijarah, bahkan saking merajalelanya perdagangan, istri-istri banyak membantui suami dagang. Makanya Rasulullah katakan, inna baina yadayis sa'ah, di antara sebelum kiamat ada kejadian taslimul khasa, salam itu hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu saja. Wa fushuwit tijarah, dan merajalelanya banyaknya perdagangan, marketplace ya. Hatta tu'ina almar'atu zawjaha, sampai istri-istri membantu suaminya untuk ada tijarah. Dan wakil, Masya Allah, sekarang home industry digarap oleh perempuan. Marketplace ya yang ada sekarang ini di online kebanyakan ditangani oleh perempuan. Masya Allah. Wa qat'ul arhan, dan putusnya silaturahmi, wa syahadatuz zur, dan sekarang ini saksi palsu. Masya Allah, sekarang kita lihat pengadilan satu ke pengadilan yang lainnya, betapa sering kita dapatkan persaksian palsu. Wa kitmani syahadatil haq, dan menyembunyikan kesaksian yang benar. Wa dhuhuril qalam, banyaknya tulisan, banyaknya pena, alias apa? Banyaknya tulisan. Merajalelanya buku. Ya. Inna min asyratis sa'ah, kata Rasulullah, termasuk tanda-tanda kiamat, ayyafshuwal mal. Ya, melimpahnya harta. Wa yaksur, dan banyak sekali. Wa tafshuwaz tijarah, ya. Masya Allah, ya, hampir semua orang itu berdagang. Di mana-mana kita lihat orang itu berdagang, yang online, yang offline. Wa yadhurul jahlu, ya, wa yadhurul jahlu, merajalelanya kebodohan. Wa yabi'ur rajul bai', ada orang yang transaksi jual beli, fayaqulu la hatta astamiru tajir bani fulan wa yaltamisu fil hayyil azimil katib la yujad. Artinya di sini Masya Allah, saking merajalelanya satu perdagangan, ya, di mana satu dengan yang lainnya sampai tidak menemukan karyawan, ya, yang membantu dia untuk berdagang, yang membantu dia untuk apa? Tijarah. Karena semua bisa berdagang. Yabi'ur rajul bai' fayaqulu la hatta astamir tajir bani fulan wa yaltamisu fil hayyil azim al-katib la yujad. Hanya nyari admin satu aja susah. Ya. Hal ini sekarang ini kita dapatkan secara nyata. Dari sini dikatakan ma'akhbarihi fi ahadis ukhra bintisharil kitab yufham minhu intisharu ajhizatil kitab al-haditha mislu ajhizatil komputer wal hatib al-mahmul wa ajhizati tarjamati saut ila nusus maktubah wa ma syabah dhalika fayansha jailun la ya'riful kitaba bil yad la yutqinuha. Artinya bisa saja juga maknanya karena merajalelanya teknologi dan era digitalisasi akhirnya menyebabkan orang itu tidak bisa tulis, tidak bisa baca karena mengandalkan teknologi. Sampai coba aja nulis sekarang diwakili oleh teknologi, membaca diwakili oleh teknologi, sampai berpikir pun dibantu oleh teknologi. Akhirnya apa? Akhirnya tidak menemukan orang yang bisa menulis satupun. Jadi orang mencari tenaga
Satu pun yang bisa nulis itu nggak dapat. Nasallallahu alaihi. 26. Termasuk tanda-tanda kiamat adalah syahadatuz zur. Munculnya banyak kesaksian palsu. Dan ini telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya tentang dosa besar paling besar itu apa? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Munculnya syirik kepada Allah. Wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Jalasa kemudian duduk. Wa kana muttakian. Rasulullah sambil bersender. Faqala ala wa qawla zur. Ketahuilah, kalian harus waspada terhadap kesaksian palsu. Kenapa? Tidaklah Rasulullah SAW memberikan satu peringatan karena perkara itu besar, resikonya berat, dan banyak terjadi di mana-mana. Nasallallahu alaihi. Sementara kata Rasulullah SAW, man iqtata'a haqqa malin muslimin, barang siapa yang mengambil hak harta muslim biyaminin kadhibatin, dengan sumpah palsu, laqiyallaha, akan ketemu Allah, wa huwa alaihi ghadban, sementara Allah marah kepadanya. 27. Kitmanu syahadatil haq, sebaliknya ada yang menyembunyikan persaksian yang benar. Jadi kalau disuruh sumpah palsu itu semangat. Kenapa? Karena banyaknya bayarannya, karena banyaknya keuangannya, banyaknya janji-janji yang diberikan, ya, berupa materi. Sementara orang yang bersaksi dengan persaksian yang benar, banyak resikonya, banyak musuhnya. Lihat, Masya Allah, resikonya seperti itu. Akhirnya apa? Realitanya akhirnya apa? Banyak orang senang sumpah palsu dan banyak orang yang tidak suka, bahkan orang berat untuk sumpah, untuk menjadi saksi kebenaran. Itu yang terjadi. Karena orang-orang yang bersaksi secara tidak benar, secara bohong, pertama banyak pendukungnya, kedua banyak bayarannya, ketiga banyak banyak perlindungannya, ya, dan mungkin nanti Masya Allah diberikan berbagai macam posisi-posisi yang menggiurkan, menyenangkan dari sisi dunia dan materi. Sementara orang-orang yang bersaksi secara benar banyak musuhnya, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang masalah kaitannya zuhurul jahli, ya, kathratus syuhi wal bukhli, yaitu 29, 30, 31, banyaknya merajalela kebakhilan, putusnya silaturahmi, dan buruknya hidup bertetangga, insyaallah. Demikian. Dan karena sholat asar di sini sudah masuk, Pak, ya, jadi insyaallah tidak ada bertanya dan tidak ada tanya jawab, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah atas penyampaian materinya pada sore hari ini, waktu Indonesia dan juga siang hari waktu Jerman. Insya Allah kita akan lanjut lagi kajian di bulan depan, Ustadz, ya. Ya, terkait insya Allah. Lanjutan dari tanda-tanda hari akhir, Ustadz. Teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti bisa dijawab di sesi selanjutnya, Ustadz, ya. Betul? Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke. Taib, kalau begitu, alhamdulillah di Jakarta sudah masuk waktu asar. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Kalau mohon maaf bila kami ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan kita tutup langsung, ya, mengingat waktu sudah di asar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.